anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada kali ini Miss akan menjelaskan pelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran supaya siswa dapat menemukan informasi tentang penyebab gangguan pada organ pernafasan manusia. Yang kedua, agar siswa dapat membuat bagan atau peta pikiran penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Dan yang ketiga adalah agar siswa dapat menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan Adik Simba. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Nah, di sana terlihat ada 3 anak sekolah, yaitu Nina, Rina, dan Udin. Saat mereka berjalan di trotoar, tiba-tiba si Rina ini batuk-batuk. Nah, saat disadari ternyata karena adanya asap kendaraan bermotor yang membuat udara di sekeliling mereka saat mereka berjalan itu menjadi kotor dan menyebabkan batuk-batuk pada Rina. Kemudian, karena merasa udara di sekitarnya sudah kotor, mereka berlari ke bawah pohon yang rindang. Di bawah pohon yang rindang, mereka membuka penutup hidung mereka dan mereka merasakan udaranya terasa bersih. Karena apa? Karena pohon adalah penghasil oksigen yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi bersih. Nah, sekarang kita ke materi kita yang pertama, faktor-faktor penyebab organ gangguan pada manusia. Yang pertama adalah karena faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur, organ pernafasannya mungkin belum sempurna, sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Yang kedua, faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, misalnya influenza, kanker paru-paru, tuberkulosis, pneumonia, asma, bronkitis, dan lain sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas menghirup oksigen, lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari lingkungan. Udara yang tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Nah, perhatikan bacaan berikut ini. Organ pernafasan burung. Sistem pernafasan pada burung hampir sama dengan pernafasan pada manusia. Oksigen dihirup dan masuk ke dalam organ pernafasan burung. Organ pernafasan burung adalah paru-paru. Burung juga memiliki organ pernafasan yang disebut dengan pundi-pundi udara. Saat terbang, pernafasan pada burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan dengan cara menghirup udara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Berdasarkan bacaan yang sudah kalian dengar atau baca, kita bisa membuat bagan atau peta pikirannya. Kalian perhatikan melalui bacaan tadi. Nih, yang di tengah ini adalah judul bacaan, organ pernafasan burung. Kemudian dari paragraf yang sudah kalian baca, kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang sudah kita pelajari pada subtema 1. Yang pertama, apa nama organ pada burung yang dapat menyimpan udara? Jawabannya adalah organ pada burung yang dapat menyimpan udara disebut pundi-pundi udara. Apa nama hewan yang memiliki pundi-pundi udara? Jawabnya adalah hewan yang memiliki pundi-pundi udara adalah burung. Bagaimana proses pernafasan pada burung saat terbang?
Jawabannya adalah, pada saat terbang, burung tidak melakukan pernafasan secara langsung, melainkan dari udara yang tersimpan di dalam pundi-pundi udara. Kepakan sayap burung membantu udara di dalam pundi-pundi udara mengalir ke paru-paru. Kapan pundi-pundi udara pada burung berfungsi? Jawabnya adalah pundi-pundi udara pada burung berfungsi saat terbang. Jadi melalui bacaan yang sudah kalian baca, kalian bisa membuat peta pikiran atau bagannya, di mana isinya adalah pertanyaan serta jawaban yang berkaitan dengan bacaan yang telah kalian baca. Kalau di sini Miss berikan contohnya menjadi 4 kotak, 4 pertanyaan dan 4 jawaban. Kalian bisa mengembangkannya menjadi lebih. Dalam satu paragraf boleh membuat sampai 3 atau lebih pertanyaan, tentunya dengan diberikan jawaban juga. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Perhatikan bacaan berikut ini. Bacaan yang kedua adalah, judulnya adalah Kul Desa Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersapu asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dandan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan 2 anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu, partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih menderita iritasi mata dan kulit, 1.200 menderita asma, serta 500 mengidap pneumonia. Baiklah anak-anak, melalui bacaan yang sudah kita baca, yaitu berjudul Kul Desa Lantaran Jerebu, kita bisa membuat pertanyaan berdasarkan informasi di tiap paragrafnya. Berikut Miss berikan contoh pertanyaan menggunakan kata tanya adik Simba di paragraf yang pertama. Yang pertama, apa? Apa penyebab aroma sangit menusuk hidung warga? Jawabnya adalah aroma sangit dari lahan yang terbakar. Yang kedua, di mana kota yang diselimuti kabut asap? Jawabannya adalah kota yang diselimuti kabut asap adalah Pekanbaru Riau. Kapan seantero kota diselimuti kabut? Jawabnya adalah kota diselimuti kabut pada Selasa pekan lalu. Siapa yang mengatakan tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tidak aman? Yang mengatakan adalah Asep Dandan Muhanda. Kemudian, mengapa jalanan menjadi lengang? Jalanan menjadi lengang karena penduduk memilih tinggal di rumah. Kemudian yang terakhir, bagaimana asap masuk ke dalam rumah penduduk? Asap tetap masuk melalui ventilasi. Nah, inilah contoh-contoh pertanyaan beserta jawabannya menggunakan kata adik Simba. Nah, itulah anak-anak pertanyaan beserta jawaban berdasarkan informasi dari paragraf pertama bacaan yang sudah kita baca. Untuk paragraf-paragraf yang selanjutnya, kalian bisa mencobanya di rumah
dengan menggunakan kata tanya adik Simba yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita tahu faktor penyebab dari gangguan atau penyakit pernafasan pada manusia. Kemudian yang kedua, kalian bisa membuat peta pikiran atau bahagian dari bacaan yang telah kita baca. Yang ketiga, berdasarkan bacaan, kalian bisa mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk membuat kata tanya, kalimat tanya beserta jawabannya. Bisa ya? Oke. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat disampaikan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.